Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya saudara semuanya siap untuk kita sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Saudara siapkan dirinya, siapkan hatinya, pikirannya, siapkan juga alat tulis, ya kan, untuk dicatat. Saya berdoa biar menara doa ini menjadikan setiap kita makin dekat dengan Tuhan. Ya, kita bisa berbuah lebat dan buahnya tetap. Ya, sukses dan juga awet. Nah, hari ini saya akan bagikan saudaraku tentang sukses dan awet. Menjadi orang yang sukses dan awet, ya kan, sesuai dengan memang panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita siapkan diri kita akan berdoa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari saat yang indah kami boleh ada di menara doa. Satu kerinduan hati kami, ya Tuhan, kami mau makin dekat dengan Tuhan, makin kenal Tuhan. Kami rindu dan kami haus akan hadirat-Mu. Kami rindu minum dari air-Mu, ya air kehidupan, Roh Kudus. Kami juga rindu, ya Tuhan, dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau puaskan dan kenyangkan kami dengan segala yang baik, ya Tuhan. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa, biarlah setiap anak-Mu yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Semua anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, dan anak-anak-Mu yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih, ubah kami Tuhan. Biarlah kami hidup menjadi saksi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan
lebih dalam dari lautan. Mari katakan berkat-Mu, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. mari dari awal bersama-sama katakan kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Katakan bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. bersyukur, Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. mari dari awal katakan kasih Allah. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau
ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau. Haleluya. selama hidupku ku sembah Kau. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu.
Saudara, mungkin hari-hari ini saudara merasa gelisah, khawatir, takut. Saudara sedang memikirkan anak-anak, masa depan anak-anak, atau keluarga saudara, orang-orang yang saudara kasihi. Mari saudaraku, saya ingin ajak saudara berdoa. Tuhan taruh di sini di hati saya. Saat kami takut, saat kami bimbang, saat kami gelisah, tidak ada yang bisa, ya Tuhan, kami buat. Kami tundukkan hati kami. Kami sujud di kaki-Mu. Kami serahkan Tuhan segala ketakutan kami, kekhawatiran kami akan anak-anak kami, masa depan mereka, masa depan orang yang kami kasih, bahkan diri kami Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk semua jemaat-Mu ini, kekasih-Mu ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kuatkan doa saudaraku. Ini saat saudara berseru sama Bapak. Kita ini anaknya, panggil Bapak. Aku takut, aku khawatir, dan aku serahkan kekhawatiranku ini kepadamu Tuhan. Dan aku percaya Engkau sanggup pelihara anak-anak kami. Ya Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, Engkau sanggup ya Tuhan melindungi mereka, memberkati mereka, menunjukkan jalan buat mereka. Tuhan, makasih. Aku berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini ya Tuhan sedang berduka, kehilangan orang yang dikasihi. Bapa, dalam nama Yesus, beri kekuatan yang baru, penghiburan-Mu ya Bapa. Mungkin saudara khawatir dengan kesehatan-Mu sekarang. Mungkin saudara khawatir dengan keadaan-Mu sekarang, keuangan-Mu. Mari berseru pada Dia, berseru pada Bapa. Dia ada di pihak kita. Tolong Tuhan, kuasa darah Yesus melindungi anak-anak kami. Oh ya Bapa, keluarga kami. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku.
halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Sekali lagi. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Bapa dengan kasih. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan lingkupi ya Tuhan. Lingkupiku dengan
akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir di menara doa ini, yang setia Tuhan, yang merindukan Engkau. Engkau janji bahwa setiap orang yang Engkau bawa dekat denganmu, mereka akan kenyang dengan segala yang baik. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus, aku minta Tuhan, turunkan Tuhan berkat rohani buat mereka. Dan aku berdoa ya Tuhan, Kau pakai hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka mempunyai pelayanan-pelayanan ya Tuhan, yang akan memuridkan banyak orang, memenangkan banyak orang, dan merawat jiwa-jiwa. Pakai mereka Tuhan sesuai dengan panggilan-Mu, supaya mereka terus berbuah dan buahnya tetap. Aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah tiap kami Tuhan memperoleh mahkota sorgawi itu. Kelak ya Tuhan, ketika Engkau panggil kami, Tuhan, kami menerima mahkota sorgawi itu. Engkau mendudukan kami Tuhan, Engkau berkenan mendudukan kami di sebelah Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Turut memerintah bersama-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu beri kami hati yang setia. Hati yang setia ya Tuhan, untuk melayani-Mu. Mengerti akan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Lembutkan kami Tuhan. Beri kami Tuhan hati yang tulus untuk bisa melihat Engkau. Terima kasih Engkau beri kami Tuhan tubuh yang sehat, yang segar ya Tuhan, untuk bisa melakukan kehendak-Mu ya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, Kau berkati kami dengan hubungan yang kuat, yang sehat ya Tuhan, dan yang baik Bapak. Baik dengan keluarga, anggota keluarga kami, maupun ya Tuhan rekan sekerja kami ya Tuhan, dan masyarakat kota kami di mana kami berada. Tuhan turunkan ya Tuhan berkat dalam hubungan kami. Ada golden connection, ada ya Tuhan hubungan-hubungan ya Tuhan, hubungan ya Tuhan, koneksi ilahi yang Tuhan beri buat setiap kami ya Tuhan. Sehingga setiap rencana-Mu, janji-Mu dapat digenapi dalam hidup kami ya Bapa. Kami berdoa turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Buat ya Tuhan setiap keluarga-keluarga, setiap anak-anak-Mu yang hadir di sini ya Tuhan. Berkat keuangan ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami. Aku berdoa semua anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah roh kami menyala-nyala. Jiwa kami sehat segar. Tubuh kami sehat dan segar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Aku juga berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang setia mendukung pelayanan gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah di Palembang ini Tuhan. Mereka yang selalu membawa persembahan-persembahan dalam ibadah-ibadah Tuhan. Berkat-Mu turun buat mereka ya Tuhan. Berkati keuangan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa tiap kami makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Mengerti rencana-Mu. Beri terus ya Tuhan hati yang lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Telah kebaikan-Mu Ya, yang tak pernah habis di
hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu, lawatan-Mu, pengurapan-Mu memperbaharui dan menyegarkan hati kami, jiwa kami Tuhan. Roh kami terus menyala-nyala Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami dekat, kami rasanya dekat sama Tuhan. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami hari ini. Terus lembutkan hati kami. Lembutkan hati kami, hati yang haus, yang lapar, yang selalu rindu akan Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini. Pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Supaya setiap hari kami dibangun oleh firman-Mu. Dan hidup ya Tuhan berdasarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini saya ingin memberikan judul daripada khotbah saya, yaitu 3 faktor hidup sukses dan awet. Istilah sukses dan awet ini saya ambil, saudaraku, dari Yohanes 15 ayat 16. Ya, ini bahasa sehari-harinya sukses dan awet. Tapi bahasa daripada Alkitab yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Mari kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang percaya katakan amin. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah menetapkan kita, saudara dan saya, supaya kita ini pergi. Maksudnya kata pergi ini adalah saudara, hidup kita didedikasikan untuk melayani kehendak Tuhan. Saya kasih tambah kata kehendak. Ada orang pakai aku melayani Tuhan, sebenarnya dia sedang melayani kehendak dia. Untuk ada kepentingannya pribadi dan lain sebagainya. Ini beda. Ini kata melayani kehendaknya Tuhan. Saudaraku, melayani apa maunya Tuhan itu yang kita akan jalankan. Itu kan kamu pergi. Yang kedua apa? Menghasilkan buah. Jadi artinya waktu kita melakukan atau melayani kehendak Tuhan harus ada hasilnya. Sampai berhasil. Bukan cuman sekedar melayani, lagi senang, saudara tinggalkan. Enggak, sampai berhasil. Yang setelah berhasil, apa yang pelihara keberhasilan itu, sukses terus. Menghasilkan buah dan buahmu apa? Tetap. Jadi buahnya tetap, yaitu buahnya dampaknya bukan cuman di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Saudara katakan amin. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi arti kata pergi saya terjemahkan melayani Tuhan. Melayani kehendak Tuhan. Menghasilkan buah itu sukses.
buahnya itu tetap, namanya awet. Nah, makanya saya berikan judul, saudaraku. Ya kan 3 faktor hidup sukses dan awet. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses dan awet, saudara mau nggak? Suksesnya awet. Saudara mau? Katakan amin. Jadi suksesnya itu bukan cuma sekedar sampai kita di dunia ini, tapi sampai ke surga. Kesuksesan itu terpelihara. Jadi dari turun temurun istilah itu. Berkatnya turun temurun. Suksesnya turun temurun. Nah ini dia. Kalau kita mau, saudaraku, menjadi seorang yang sukses dan awet, menghasilkan buah dan buahnya tetap, maka kita harus memiliki dan berpegang pada apa? Prinsip firman dan pola-pola, ya kan? Hidup yang sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Apa maksudnya itu? Saudara, prinsip dan pola firman. Coba kita lihat, Yesus katakan, ya kan? Di dalam Yohanes 15 ayat 3 dan 4. Ini saudara, prinsipnya dan pola yang harus kita ambil. Ya kan? Ini firmannya. Katakan apa saudara? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu sudah bersih. Ya kan? Karena apa? Firman kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, perintahnya apa? Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Katakan amin. Nah, jadi prinsip dan pola hidup yang menghasilkan buah dan buahnya itu tetap, maksudnya sukses dan awet. Istilah sukses di sini adalah bukan sukses menurut definisi orang dunia. Sukses di sini adalah, saudaraku, kita sudah pernah bahas sukses buat kita orang Kristen dan menurut Alkitab adalah apa saudara? Pertama, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu sukses. Katakan amin. Yang kedua, kita mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki, itu sukses. Yang ketiga, kita memiliki apa yang Tuhan kehendaki, itu sukses. Katakan amin saudara. Bisa nggak saudara? Saudara mendapatkan, memiliki, menjadi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Bisa. Ya kan? Karena kan banyak juga kan saudaraku, para motivator bilang, yang bisa nolong kamu adalah dirimu sendiri. Dan kamu bisa berusaha dengan kekuatan kamu sendiri. Kehendak yang kuat, pikiran yang kuat, kamu bisa dapatkan. Ya bisa. Tetapi dengar baik saudaraku. Kalau Tuhan, kalau kita sukses menurut kehendak Tuhan, maka itu hasilnya akan tetap awet. Katakan amin. Nah bagaimana saudara sukses dan awet? Ya, saudara, menghasilkan buah dan buahnya tetap. Yesus ajar. 2 saudara polanya dalam hidup kita ini. Ya kan? Prinsip dan polanya 2 saudara. Yang pertama apa? Selalu dibersihkan oleh firman Kristus. Firman Kristus dulu saudaraku. Bukan cuma sekedar baca Alkitab. Tapi Alkitab ini dihidupi oleh apa? Roh Kudus. Makanya untuk bisa dibersihkan oleh firman Kristus. Kamu sudah bersih. Karena firman yang kukatakan kata Yesus. Jadi ini namanya firman Kristus, firman Rema. Tiap hari harus dibersihkan. Saudara, setiap hari kita mandi kan? Bersihkan diri. Bersihkan diri, rambutnya dibersihkan. Kita sikat, kita bersihkan gigi kita, badan kita. Semuanya kita bersihkan. Tiap hari. Tuhan juga mau roh dan jiwa kita ini dibersihkan. Ya kan? Gimana? Kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan padamu. Jadi saudara saya dibersihkan oleh firman Kristus. Makanya kalau kita dengar khotbah, saya juga senang dengar khotbah. Saya pengkhotbah, saya suka baca buku rohani, saya suka baca buku Alkitab pasti. Saya juga suka dengar khotbah-khotbah. Saudara, banyak khotbah saya dengarkan sehari. Saya catetin, saudara Kristus. Ya kan, untuk apa? Kadang waktu kita dengar khotbah, itu seperti Tuhan tuh bicara. Nah, aku dapat. Kayak tadi pagi saudara. Saya buka
saudara YouTube khotbah daripada Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi. Tentang apa? Tentang kesehatan. Bagaimana hidup yang sehat. Tubuh yang sehat. Beliau berkata gini, kenapa kita harus rawat, jaga kesehatan tubuh? Ya kan? Karena orang bilang, kan umur di tangan Tuhan. Ngapain kita mau makan lah, hidupnya sebenarnya. Ya enggak bisa. Kenapa? Tubuh harus dijaga. Kalau misalnya Tuhan tentukan umur 70 atau 80 tahun sudah Alkitab. Beliau katakan begini. Tiba-tiba kalau kita nggak jaga umur 30, umur 40 udah kena stroke. Matinya umur 70, 30 tahun. Kita nggak, kualitas hidup kita menjalani hidup yang tidak berkualitas. Kena sakit. Dia kasih lagi, kena darah tinggi, diabetes segala macam. Karena kita nggak jaga. Saya merasa itu Tuhan kayak bicara sama saya. Ini yang namanya saya dibersihkan. Oleh apa? Firman Kristus. Akhirnya, oh iya ya. Benar-benar nih. Tiap hari doa minta sehat. Paksakan diri olahraga. Pilih makanan-makanan yang sehat. Istirahat. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Firman. Satu kali. Saya juga dibersihkan oleh firman Kristus lewat satu pengajar tentang apa, saudaraku? Aku ingin, ketika saya dengar, aku ingin kamu tuh lebih lagi tunjukin kasih karunia ke banyak orang. Jangan terlalu banyak hitungan. Saya ngerasa saya sudah murah hati. Tiba-tiba saudaraku, waktu saya tutup mata, lipat tangan, tiba ada suara bisik. Roh Kudus, lebih besar lagi tunjukin kasih karuniamu ke orang lain. Tahan. Jangan cepet ngegas. Oh ya Tuhan, beri aku kasih karuniamu. Supaya aku bisa lakukan apa yang kau minta. Ini namanya kita dibersihkan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ini tiap hari. Kalau saudara mau intim sama Tuhan, izinkan firman Kristus bersihkan kita. Yang kedua, dia bilang, tinggal dalam aku. Kalau kamu tinggal dalam aku, kamu bisa berbuah banyak dan buahmu tetap. Tapi kalau kamu gak tinggal dalam aku, kamu gak bisa. Yang seperti ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Jadi sukses itu, saudaraku, tidak semata-mata oleh karena kekuatan kita. Tapi sukses itu, ya kan, sangat ditentukan oleh apa? Kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Tinggal dalam Kristus artinya apa? Tinggallah dalam aku. Artinya apa? Supaya kamu bisa berbuah. Tinggal itu artinya apa? Percaya. Katakan amin. Percaya. Kalau Tuhan bicara. So dengar khotbah. Dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Kita tidak ada perdebatan di situ. Yang mengerti katakan itu firman Tuhan. Yang kedua. Saudaraku. Kita menaruh pengharapan hanya pada Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Itu artinya tinggal dalam Tuhan. Yang ketiga. Kita taati kalau itu adalah perintah. Yang mengerti katakan amin. Kita pegang kalau itu merupakan janji yang kita akan terima. Itu adalah tinggal dalam Kristus. Apa-apa Tuhan. Ciri orang yang tinggal pasti suka apa? Doa. Saudara, kalau kita punya prinsip dan pola hidup yang seperti ini. Selalu dibersihkan oleh firman Kristus. Tinggal dalam Kristus. Pasti saudara akan berhasil. Katakan amin. Sekalipun ya namanya hidup. Saya catat nih saudara. Mungkin ada beberapa orang yang tidak suka sama saudara. Ya, mungkin ada beberapa orang yang terus menyerang saudara. Mungkin ada beberapa orang yang ingin berusaha untuk membuat saudara gagal. Perhatikan, kalau saudara memiliki dan berpegang pada prinsip ini. Firman. Pola-pola. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin. Tuhan yang akan membuat saudara. Menjadi apa? Sukses dan awet. Katakan amin. Ini saya
Gak usah pusing dengan orang mau apa. Yakin kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan amin saudara. Musuh kita itu iblis saudaraku. Iblis tidak ingin saudara sukses dan suksesnya awet. Oke, sukses sekarang. Iblis akan cari waktu. Kapan besok saudara akan gagal dan terus gagal. Itulah makanya saudara, ketika sukses bisa sukses, tetap harus jaga. Saudaraku, tetap apa? Dibersihkan oleh firman Kristus dan tinggal dalam Kristus. Nah, ada 3 saudara, ada 3 faktor. Kalau kita mau, ya kan, hidup sukses dan awet. Nah, ini semua dengan berdasarkan firman ya, saudara. Prinsip firman, polanya. Ya, saudara, ini udah polanya seperti itu. Yang pertama adalah, saudara harus tahu, ya, seorang yang sukses dan awet, dia harus punya apa? Visi. Tulis saudara di live chat, katakan visi atau tujuan yang jelas. Kalau saudara dan saya punya tujuan yang jelas, saya yakin saudara, Tuhan akan buat kita sukses dan awet. Harus punya ketetapan dulu, tujuan dulu. Nggak bisa kita bilang, udah ngalir aja. Tiap pagi, ini udah setting di pikiran kita. Ini tujuan aku nih. Kita lihat saudara, Rasul Paulus ini adalah rasul seseorang yang sukses dan awet suksesnya. Sampai hari ini kita bisa menikmati kesuksesan Paulus sebagai apa? Hamba Tuhan. Dampak hidupnya sampai hari ini mengubah jutaan, miliaran orang. Dari tulisan dia, saudara, pengajaran dia. Kita juga ingin sukses itu adalah bagaimana kita bisa bermanfaat. Berguna untuk kebaikan hidup orang lain. Satu kota, satu bangsa, gereja. Ini sukses. Sukses itu bukan berarti kita bisa pamer kekayaan kita. Saudaraku, lalu teriak murah banget gitu. Bukan itu saudaraku. Sukses itu artinya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini penting saudaraku. Sukses bukan berarti kita selalu saudaraku foto instastory tentang apa yang kita punya. Kita ada di mana, kita punya apa dan lain sebagainya. Enggak. Sukses adalah di sini. Saudaraku. Nah, Rasul Paulus dia punya, ya kan, seorang yang punya tujuan, punya visi yang jelas. Dia berkata dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudaraku, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Katanya gini saudara. Ini sebenarnya Paulus tuh dia mau bicara, kita mau ngomong. Ini mah orang udah sukses. Tapi dia gak nganggap suksesnya kemarin tuh saudara. Itu sebagai satu hal yang wah dia mau banggakan. Dia bilang enggak. Aku tidak menganggap aku sendiri sudah nangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Apa yang dilakukan? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa di belakang Paulus? Suksesnya dia dan gagalnya dia. Oke, itu kemarin. Ini prinsip dan pola yang harus kita pegang. Ya, berikutnya apa saudara? Kita lanjutkan. Dia berkata apa? Dan apa? Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada apa? Tujuan. Dia punya tujuan yang jelas. Untuk apa saudaraku? Memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, dia berlari. Dia berusaha keras. Sampai titik darah penghabisan. Sampai garis akhir. Dia mau melayani Tuhan. Mau terus berbuah. Dan buahnya itu dia sangat berharap kekal. Bahkan sampai dia tutup mata pun. Semua yang dia lakukan punya dampak. Dan hidup. Paulus sudah mati. Tetapi kehidupan Paulus. Karya hidup Paulus. Sampai hari ini berdampak. Dia adalah satu contoh. Saudara, manusia selain Yesus. Yang pernah jadi manusia, dia Allah. Ya kan? Seorang yang sukses dan awet. Katakan amin. Saudara,
juga harus punya tujuan yang jelas. Salah satu tanda seorang yang sukses dan awet adalah dia memiliki apa? Visi dan tujuan yang jelas. Jangan bangun pagi nggak tahu mau ngapain hari ini. Ya udah jalanin aja lah sambil ngeluh kesal, lihat sana lihat sini. Kepengen perasaan kayaknya mau ke mall, pergi ke mall. Perasaan mau ketemu temen, temu temen. Udah sore, aduh pegal juga ya, capek gitu kan. Akhirnya ngeluh sana sini, makan sudah tidur. Hidup udah bisa seperti itu, harus tetapan tujuan. Dan kita harus setelah buat rencana untuk capai tujuan itu. Saudara Yesus, setelah buat rencana, buat lagi rencana aksi, rencana tindakannya kapan, bagaimana. Saya tawarkan kepada saudara tentang tujuan. Mungkin saya nggak tahu lupa gimana netepin tujuan. Gini aja saya ajarin. Ya kan saudaraku, saya coba bagikan begini. Apakah saudara memiliki tujuan untuk 4 hal lainnya? Memperoleh mahkota sorgawi. Secara rohani, sebagai orang Kristen, harusnya kita ingin dong. Seperti permintaan doa daripada ibu Yakobus dan Yohanes. Dia pernah minta sama Yesus. Yesus, kalau bisa aku minta anakku ada 2. Kalau bisa dia duduk di sebelah kanan dan kirimu dalam kerajaan Allah. Wah, itu tujuan yang dia ingin sebagai ibu. Karena sukses, ya kan, yang terbesar adalah kita beroleh hidup kekal dan memperoleh mahkota sorgawi. Duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan. Ini harus jadi target nih. Harus. Cara pribadi Tuhan, aku lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena aku ingin kelak ketika aku hembuskan nafasku. Dan aku ketemu engkau satu hari. Aku bisa duduk di sebelahmu. Aku mau Tuhan. Harus ada tujuan seperti ini. Untuk tetapkan tujuan ini. Kita kan mau melayani. Mau pergi menghasilkan buah-buahnya tetap. Ini dulu. Kalau ini gak ada tujuan ini. Saudara ya udahlah nanti mati. Tinggal lihatlah hari dah gimana. Kapan ininya. Kapan sakit. Jantung berhenti berdetak. Nanti yang terjadi. Gak bisa. Kita harus. Karena nanti dia hitungannya di hadapan Tuhan beda dong. Apa yang sudah dikerjakan Paulus. Dengan apa yang dikerjakan oleh penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Hitungannya beda. Saya bisa ngerti sini. Upahnya beda. Sama-sama peroleh hidup kekal. Saudara bisa nangkep maksud saya di sini, katakan amin. Nggak bisa, cuma ya pas-pasan aja dah. Sebagai, itu harus dimulai. Kita lihat deh dari kecil. Ya kan, kita tertantang. Waktu SD, aku mau loh kalau bisa jadi juara kelas. Walaupun aku ini kurang pinter. Setelah kita tetap menjadi juara 1. Akhirnya kita jadi juara 9. Jadilah jadi juara 9. Dari mungkin 11 orang. Ya gak apa-apa. Yang penting kan kita gak juara 12. Kan gak naik kalau juara 12. Ini maksud saya ke sana. Dalam hidup saya. Ya kan, saya selalu. Tuhan. Tujuan ini harus dibawa dalam doa. Katakan amin saudara. Didoakan. Yang kedua. Apakah saudara punya tujuan. Untuk memiliki tubuh yang sehat. Segar. Panjang umur. Kalau bisa. Sampai. Tarikan napas terakhir. Itu pun kalau pulang. Ya kan saudara. Saya pernah dengar saudara. Satu hamba Tuhan ya. Satu hamba Tuhan. Kenneth Hagin atau Derek Prince ya saudara ya. Itu gak sakit loh. Bahkan meninggalnya dia tahu. Kapan? Kalau saya mau meninggalnya di Yerusalem. Dia masa tua. Dia mau pulang. Gak sakit katanya. Pulang ya. Tidur. Gak pernah. Jantungnya berhenti. Saudaraku. Kenapa kita harus pelihara? Punya tujuan hidup. Sehat. Segar. Panjang umur. Ini tujuan kita. Nah tujuannya harus kita capai dengan cara buat rencana. Buat satu tindakan. Dan lakukan secara teratur. Bagaimana memelihara tubuh yang sehat. Tadi saya sudah sebutkan.
Kenapa harus begitu? Supaya kita punya kualitas hidup yang baik. Katakan amin. Ya. Paling tidak kita terus menghasilkan buah sampai kita berhenti. Jangan sampai saudara, kita ini terus dilayani orang. Masya Allah, punya melayani gitu. Bukan dilayani. Bayangin tadi istilahnya kesaksiannya Pak Pendeta Rubin Adi. Ya kan kalau umur 30-40. Kena stroke total. Baru meninggalnya umur 70. Waduh 30 tahun, 40 tahun. Saudaraku, ada memang saya juga kenal seorang hamba Tuhan. Saudara kena stroke, saudaraku. Itu stroke baru meninggalnya kurang lebih 15 tahun atau 20 tahun. Ada saudaraku. Saya kenal itu pendeta daripada orang tua saya. Itu cukup lama stroke-nya. Habis itu istri kena stroke lagi. Jadi gereja gak didikan. Harus ada tujuan apa saudaraku? Badan sehat. Katakan amin. Orang yang sukses dan awet punya tujuan. Tujuan yang ketiga apa? Saudara harus punya tujuan. Punya hubungan yang kuat. Hubungan yang sehat. Hubungan yang baik. Di rumah, anggota keluarga, saudara dengan rekan sekerja. Tadi saya sudah jelaskan. Ya kan saudaraku. Dan yang keempat harus punya tujuan apa? Kondisi keuangan yang kuat. Yang sehat, yang baik. Supaya kita bisa jadi berkat dalam hal keuangan. Hal-hal ini harus tujuan. Saya mau jelaskan saudaraku. Visi tujuan daripada GBI MPI Rayon 15. Ini yang kita udah ditaruh Tuhan. Yaitu apa? Menjadikan setiap keluarga, setiap rumah-rumah ada apa? Pujian, doa pujian, penyembahan kepada Tuhan Yesus. Nah untuk mencapai visi dan tujuan ini saudara, Tuhan Yesus memberikan kita pola pelayanan. Ini pola pelayanannya. Bentuk apa? Menara doa. Dari sejak saya jadi full timer saudaraku. Gereja saya melayani 98, gereja sudah mulai 97. Ya saudara, rintis. 1 tahun kemudian saya jadi gembala sidang. Saudara, tahun 2000 full time. Sejak saya full time, setiap hari Tuhan bilang, kamu masuk menara doa. Jam 10, tiap hari masuk menara doa. Dan itu rupanya saudara, pelayanan menara doa inilah, saudaraku, adalah merupakan satu yang Tuhan pesan. Dalam menara doa ada doa pujian penyembahan dan firman Tuhan. Setiap hari dibagikan. Dan akhirnya Tuhan kembangkan menjadi pelayanan menara doa online di masa pandemi. Yang sekarang sudah 2 tahun berjalan setiap hari. Saudaraku, ini anugerah. Karena Tuhan berkata lewat konfirmasi ini dapat saudara. Ya, pesan Tuhan ini disampaikan oleh gembala induk kita. Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo. Yang beliau katakan, yang dapat di Yerusalem, saudaraku, convocation di Yerusalem waktu itu. Tanpa menara doa, tidak ada penuaian jiwa. Tanpa menara doa, tidak ada pelipat gandaan. Itu pada waktu kita tangkap. Dan kita melihat bahwa kita punya tujuan yang jelas, visi yang jelas. Lalu kita breakdown visi itu untuk kita lakukan saudara. Dampaknya saudaraku, Tuhan membuat kita menjadi sukses dan awet sukses itu. Katakan amin saudara. Nah selain daripada visi itu kita buat satu moto. Moto daripada Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Rayon 15. Yaitu apa? Kita tulis bannernya. Jadi gereja yang apa? Suka berdoa. Gereja suka damai. Gereja yang suka menolong. Nah tujuannya daripada Tuhan kasih semua ini buat kita saudara. Moto. Bukan gerejanya. Yaitu setiap saudara dan saya. Harusnya juga punya moto atau gaya hidup. Suka doa. Suka damai. Suka menolong. Kalau 3 hal ini ya kan menjadi gaya hidup kita. Maka apa yang terjadi saudaraku? Tuhan akan membuat saudara menjadi orang yang sukses dan awet suksesnya. Katakan amin saudaraku. Ya, ini yang pertama saudaraku. Yang kedua yang saya mau jelaskan adalah seorang yang sukses dan awet harus memiliki perspektif yang jelas. Maksudnya apa saudaraku? Ya kan? Coba kita buka dulu ayatnya.
lanjutan daripada pembacaan ayat tadi. Filipi 4 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal ini akan dinyatakan kepadamu. Jadi kalau kita mau menjadi seorang yang sukses dan awet, ya saudara, kita harus memiliki perspektif atau sudut pandang yang jelas. Clear. Ya kan? Sudut pandang ini adalah apa sih yang dipikir oleh Tuhan? Jadi intinya gini sudut pandang itu. Kalau Tuhan melihat ini, kalau Tuhan menghadapi masalah yang sedang saya hadapi ini, kira-kira apa yang dipikirkan Tuhan? Dan apa yang akan dilakukan Tuhan? Itu namanya perspektif yang jelas. Yang mengerti katakan amin. Perspektif yang jelas. Saudaraku, itu memerlukan apa? Hikmat dari Tuhan. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Makanya dalam Yakobus 1 ayat 5 katakan apa saudara? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ini penting jadi doa saudara. Setiap hari. Selain berdoa untuk tujuan rohani, jasmani, sosial, dan keuangan. Saudara doakan itu. Kedua adalah harus doa Tuhan. Beri saya hikmat. Untuk supaya saya bisa mendapatkan, mencapai daripada tujuan itu. Mahkota sorgawi. Tubuh yang sehat, hubungan yang sehat, keuangan yang sehat. Tuhan beri saya hikmat-Mu. Nanti sudah breakdown satu-satu. Kan ada banyak pengajaran yang sudah dengar. Sudah tentang rohaninya, tentang jasmaninya, tentang hubungan, tentang keuangan. Pengajaran firman Tuhan. Saudara lihat sini. Saudara mengerti sini. Perlu hikmatnya apa? Ya kan? Kita bisa memperoleh hikmat dari Tuhan kalau kita suka mendoakan itu. Ya kan? Terus belajar firman Tuhan. Soal kesehatan, cari hikmatnya. Firman-firman Tuhan, pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Soal kesehatan, soal hubungan, soal keuangan, saudaraku. Ya kan? Nah, ini penting. Supaya kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Katakan amin saudaraku. Ini paling tidak saudaraku untuk hari-hari ini. Ini yang Tuhan taruh di hati saya pesan Tuhan. Yaitu apa? Kita harus dekat dengan Tuhan. Dan menjauhkan diri dari cara hidup duniawi. Saya ulangi lagi saudaraku. Kita harus dekat dengan Tuhan. Dan menjauhkan diri dari cara hidup duniawi. Ini harus dikan. Ini pesan yang kuat. Supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi ini. Ini udah dekat nih hari-harinya. Saya lihat keadaan. Supaya kita dapat berdiri di hadapan manusia. Tuhan katakan, jagalah dirimu. Lukas 21:34. Jaga dirimu. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Kemabukan serta kepentingan apa? Duniawi. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sebagai suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi itu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Doa saya. Saudaraku, ya kan? Kenapa kok saya terus ingin doa? Ya, supaya kita semua bisa dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa jauhkan ini. Cara hidup yang duniawi. Yang mengerti katakan amin. Terakhir 3 saudaraku. Ya kan? Seorang yang sukses dan awet memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Hubungan yang kuat dengan Roh Kudus, saudaraku. Nah, Lukas 18 ayat 1 katakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya ulangi saudaraku, kita harus menjadi orang-orang yang suka berdoa.
Ya, kalau kita suka berdoa, maka kita tidak akan suka menyerah. Orang yang suka berdoa, biasanya orang ini apa saudara? Punya pengharapan. Bukan cuma optimis atau positif, tapi dia punya pengharapan. Yang mengerti katakan amin. Orang bisa positif, orang bisa optimis, saudaraku. Tapi saya cuma optimis saja, positif aja. Saudara, tanpa didoakan, belum tentu itu hal itu terjadi. Ketika kita bisa positif, bisa optimis, saudaraku, lalu kita doakan, itu jadi apa? Pengharapan. Pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah akan dicurahkan dalam hati kita. Oleh siapa? Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini. Banyak orang positif, optimis tapi gak berdoa. Kecewa. Makanya istilah jangan terlalu banyak berharap. Itu bukan berharap. Kamu terlalu positif dan optimis tapi gak disertai dengan doa. Kalau positif, optimis disertai dengan doa, maka doa itu menghasilkan apa? Satu pengharapan. Jadi kalau kita suka berdoa, pasti kita tidak suka menyerah. Katakan amin saudara, karena kita punya pengharapan. Tapi kalau kita suka menyerah, kayaknya dikit-dikit, udahlah payahlah, habislah sudah, nggak mungkin lah. Itu kan suka menyerah itu, kata-kata seperti, alah nggak mungkin dia bisa berubah, nggak mungkin segala macam. Sudah capek, sudah capek. Ini artinya kita suka nyerah di sini. Tandanya apa? Ini kita nggak doakan, nggak didoakan. Jadi orang yang sukses dan awet, dia tuh suka doa. Kalau dia berdoa, dia punya pengharapan di situ. Dan dia akan nantikan apa kira-kira pesan Tuhan. Waktu dia doa, apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Apa yang jadi firman Kristus yang disampaikan. Untuk dia lakukan. Saudara bisa di sini, kata dia percaya, dia berharap, dia lakukan. Pasti berbuah banyak. Ini penting saudara, kita harus punya hubungan yang kuat dengan Roh Kudus. Nah hubungan yang kuat dengan Roh Kudus itu sangat ditentukan oleh 3 hal. Yesus ajarin. Pertama apa? Yesus ajar 3 hal. Hal apa? Memberi dengan murah hati. Matius pasal 6 saudaraku. Yang kedua adalah saudaraku, hal berdoa. Yang ketiga adalah hal berpuasa. Katakan amin. Saya ingin katakan begini saudara. Kegagalan demi kegagalan dalam hidup kita itu banyak disebabkan oleh kegagalan untuk apa? Berdoa. Kegagalan demi kegagalan hidup kita banyak disebabkan. Kegagalan bisa kekecewaan demi kekecewaan. Itu karena saudara, karena kita gagal nggak mau berdoa. Seorang yang sukses dan awet, dia harus mengetahui musuh-musuh kehidupannya. Saudara, ada 3 musuh kehidupan kita. Ini harus, saya ulang terus saudaraku ini. Musuh kehidupan kita itu 3. Saudara sadar gak ini musuh? Kalau musuh gak ada yang baik saudara. Dia akan cari cara untuk hancurkan kita. Saudara jangan anggap, gak apa-apa. Serakah, gak apa-apa sombong. Gak apa-apa punya emosi, marah, wajar. Namanya juga kita masih daging. Hati-hati saudaraku. Piara anak macan. Kecil lucu. Kasih makan terus. Gede. Ketika kita gak bisa kasih makan daging sama dia. Daging kita yang dimakan. Ya kan seperti seorang yang musafir. Saudaraku. Dia pasang kemah di tengah padang pasir. Saudaraku. Lalu tiba-tiba ontaknya masuk lewat pintu. Palanya doang. Temannya bilang gak apa-apa biarin kepalanya doang. Mungkin dia kedinginan. Tapi satu pun jangan usir-usir. Gak usah lah. Lalu apa yang terjadi saudara? Ontak itu karena udah dari kepalanya diizinkan. Dia masuk lebih dalam lagi ke pungguknya. Tengah. Temannya usir. Udah gak apa-apa. Dia mau anget juga lah kayak kita di sini. Akhirnya ontak seluruh badannya masuk saudara ke kemah itu. Lalu tiba-tiba ontaknya berdiri dan kemahnya itu hancur. Akhirnya tengah malam dia kedinginan. Hancur rumahnya. Hidup kita bisa hancur. Dan kita biarkan ini. Musuh ini. Apa musuh kita? Musuh kehidupan kita pertama adalah apa? Keserakahan pertama. Coba cek gitu loh. Saudara gini. Keserakahan ini akan naik. Kalau kita menahan
apa yang harus kita berikan ke orang. Jadi apa yang saudara dan saya dapatkan uang, itu tidak semua uang 10-10-nya ini adalah milik kita. Ada yang milik Tuhan. Ada yang harus disimpan. Ada yang harus dikembangkan. Ada yang mungkin milik si A, milik si B yang dititip ke kita. Yang pada waktu dia minta, dia saudara bukan apa bukan, itu harus kita kasih gitu loh saudara. Kalau kita bisa jalanin hal ini saudara, maka dengar baik saudaraku, kita sedang mengatasi yang namanya roh apa? Keserakahan dan ketamakan, kerakusan. Karena apa yang saya dapat ini saudara, rezeki. Kita bilang, itu bukan kamu. Ini kan. Ya, tapi plong, senang. Ini untuk latihan apa? Saya mau bicara untuk latihan apa? Enggak serakah, enggak tamak. Kalau udah tamak saudara, udah. Kita punya insecure istilahnya. Orang Jakarta Selatan bilang. Rasa enggak amannya tinggi. Kalau kita jadi orang yang tamak dan serakah. Kaget, nanti dia ambil lagi. Nanti dia ini kan. Curiga terus sama orang. Jadi kalau kita bisa berbagi. Makanya Tuhan bilang. Hal memberi dengan murah hati. Ibadah. Ini yang bawa kita dekat sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Musuh yang kedua adalah kesombongan. Keangkuhan. Saudaraku. Kapan kita terlihat angkuh? Yaitu ketika kita tidak melibatkan Tuhan. Tidak berdoa. Tidak tanya Tuhan. Semakin saudara dan saya kurang berdoa. Semakin tinggi ego dan angkuh kita. Dan doa-doa yang harus kita panjatkan adalah doa-doa untuk apa? Kerendahan hati. Yang bisa mengakui bahwa semua itu adalah kasih karunia. Semua karena anugerah dari Tuhan. Kalau kita bisa sehat, kita bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Kita selalu berkata, Tuhan Yesus itu semua karena Engkau. Karena Engkau bantu, karena Engkau kelilingin aku dengan orang-orang baik. Ini hasil daripada doa saudaraku. Katakan amin. Ketika kita mulai kurangi doa kita. Kalau doanya cuma hanya untuk kebutuhan kita. Kesombongan akan naik. Kesombongan akan turun. Ketika kita tahu dan selalu berdoa, Tuhan. 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 Bawa aku makin kenal, makin dekat. Dan semua itu anugerah-Mu. Yang ketiga. Saudaraku. Tuh kita bisa bawa dekat sama Tuhan dengan apa cara apa? Menahan diri. Dalam hal apa? Makan. Kalau saudara bisa menahan diri dalam makan. Latihan dengan puasa. Saudara, maka kita bisa menahan hawa nafsu jahat kita. Yang mengerti katakan amin. Kadang tuh saudaraku ya kan. Apa namanya? Apa yang kita makan juga bahaya itu. Itu latihan untuk nahan yang lain. Soal emosi lah, soal seksual lah, soal apapun. Itu dari makan sebenarnya. Tahan makan. Dosa pertama kan makan. Adam, Hawa makan buah. Esau kehilangan hak kesulungan karena makan. Makan saudaraku, kita bisa tahan. Saya berdoa, saudara menjadi orang yang sukses dan suksesnya awet. Saudara bisa menghasilkan buah dan buahnya tetap. Ini doa saya. Tetapkan tujuan yang jelas, punya perspektif yang jelas, dan punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Biarlah ya Tuhan kami menjadi orang-orang yang selalu dibersihkan oleh firman Kristus. Sehingga kami punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Kami bisa percaya, kami bisa menaruh harap, dan kami bisa mentaati apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak menjadi orang-orang yang berbuah lebat dan buahnya tetap sukses dan awet. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
mesbah-Mu ya Tuhan, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukakan roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dulu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, oh, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.